Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Sadatul afadil, hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, mobil khusus yang kita takdimi Ustaz Rafiq Hananto, anggota DPR RI yang sekaligus adalah wali murid dan tokoh masyarakat di wilayah Purbalingga, yang kita takdimi Ustaz Joko Priyanto dan seluruh pembina, pimpinan dan pengurus Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Harapan Umat Purbalingga, para kepala sekolah, para pimpinan berbagai unit pendidikan dari PAUD IT, TK IT, SD IT, SMP IT, boarding schoolnya, para guru, para ustadz, para ustadzah, para pamong, keluarga besar LPT Harum, para wali murid, para wali santri, dan seluruh hadirin hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, salihin, salihat, dan juga termasuk yang belum kawin maupun belum sunat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita dihimpun dalam majelis ilmu. Kita doakan masjidnya segera selesai, dibangun nyaman untuk kita semua beribadah dan bermajelis ilmu. Insyaallah barakah. Semoga setiap langkah yang kita tempuh ke masjid ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Dan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Rawahu Muslim huwa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampunan untuk mereka, diturunkan sakinah ketentraman ke dalam hati mereka yang hadir, dan disebut-sebut nama mereka semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya dengan dibangga-banggakan olehnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan seluruh keutamaan tersebut tanpa terkecuali. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quranul Karim mengajak kita semua sebagai orang tua merenung, antara lain di dalam Suratun Nisa ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim
dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal yahsya, dan hendaklah merasa takut. Siapa yang hendaklah merasa takut? Alladzina, orang-orang yang lau taraku, seandainya mereka meninggalkan, min khalfihim, di belakang mereka nanti, dzurriyyatan, anak keturunan, anak cucu, generasi penerus, di'afan, dalam keadaan lemah-lemah. Khafu, maka mereka senantiasa khawatir, alaihim, atas mereka, anak cucu tersebut. Obatnya, falyattaqullaha, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lurus. Ayat ini surah An-Nisa ayat ke-9 turun disertai pembahasan tentang hukum mawaris, tentang pembagian warisan. Seakan nanti akan ada yang memahami kalau begitu supaya tidak khawatir dengan generasi penerus, maka nanti kalau kita mati wariskan harta yang banyak untuk mereka. Tetapi justru ayat ini hendak memperingatkan kita bahwa harta warisan sebanyak apapun tidak akan cukup untuk membentuk generasi yang kokoh. Dan tidak akan cukup untuk memupus kekhawatiran kita tentang anak cucu kita kelak menghadapi zaman yang berbeda dengan zamannya kita. Berapapun banyak harta, kekayaan yang kita wariskan tidak pernah cukup kalau kita tidak mengasasi tarbiyah atau pendidikan anak-anak kita itu dengan nilai-nilai yang Allah wasiatkan di dalam ayat ini. Sejarah menceritakan kepada kita ada seorang khalifah dari Daulah Umayyah atau dari Bani Umayyah, namanya Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Al-Walid bin Abdul Malik ketika meninggal dunia, maka dihitung harta warisannya selain berupa hewan ternak, unta, kuda, kambing yang tak terhitung banyaknya, dan ladang-ladang, kurma, anggur, dan berbagai macam buah-buahan, serta ladang-ladang gembalaan yang luas, maka untuk warisan dalam bentuk cash, uang kontan per anak, dalam Tarikhul Khulafa, Imam Nawawi mengatakan satu anaknya Walid bin Abdul Malik, warisan cashnya dapat 40 juta dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas 22 karat. Kita hitung gampangan, satu dinar itu 4 juta rupiah. 4 juta kalikan 40 juta. Berarti per anak 4 juta kali 40 juta itu 160 triliun. Betul. Satu orang anak dapat warisan 160 triliun.
Itu belum menghitung yang ternak-ternak dan lahan-lahan. Ini cashnya. Walid meninggal digantikan adiknya namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik meninggal karena konspirasi beberapa ulama dipimpin Imam Raja' bin Haywa, maka berhasil digantikan oleh adik ipar sekaligus sepupu mereka. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Walid meninggal, ganti adiknya Sulaiman. Sulaiman meninggal, menjelang wafat berhasil dibujuk oleh para ulama agar penggantinya adalah orang yang soleh. Maka yang dipilih adalah Umar bin Abdul Aziz. Qadarullah pada saat itu anak-anaknya Sulaiman masih kecil-kecil sehingga dia tidak punya pilihan. Akhirnya memilih Umar bin Abdul Aziz. Hanya 2,5 tahun Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Kesehatannya terus memburuk karena fisiknya tidak kuat mengikuti ritme kerjanya maupun ruhaninya yang luar biasa dalam berkhidmah kepada umat. Sehingga di masa Umar bin Abdul Aziz bahkan keberkahan itu mengalir bukan hanya kepada manusia, di mana diceritakan di zamannya tidak ada orang yang mau menerima zakat, bukan karena kaya, tapi juga karena kehormatan. Dan di masa Umar bin Abdul Aziz bahkan serigala menjadi penjaga bagi domba-domba yang digembalakan. Kalau biasanya serigala itu menerkam domba, ini menjadi kayak anjing gembala yang menjaga domba-domba. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjelang wafat, dihitunglah hartanya berapa yang harus dia wariskan untuk anak-anaknya, maka ketemu hitungan per anaknya Umar bin Abdul Aziz akan mendapat 8 dirham. 8 dirham itu 1 dirham 3,5 gram perak. Katakanlah sekarang antara 70 sampai 80 ribu, berarti kira-kira per anaknya Umar bin Abdul Aziz akan dapat warisan senilai 60 ribu ripis. Kalau antara 600 ribu ripis, 600 ribu ripis, antara 560 sampai 640. Berarti sekitar 600 ribu rupiah saja. 2 khalifah sebelumnya Walid ketika meninggal mendapatkan 40 juta dinar, ini 8 dirham. Ketika itu ada adik iparnya namanya Maslamah bin Abdul Malik. Jadi kalau ada wanita dalam soal politik terhebat sepanjang sejarah, kata para ulama, maka itu adalah Fatimah binti Abdul Malik. Bapaknya khalifah, 2 kakaknya khalifah, suaminya khalifah, 2 adiknya khalifah. Kayaknya itu rekor, karena sudah nggak ada lagi yang seperti itu. Bapaknya namanya bapaknya namanya Abdul Malik bin Marwan, itu khalifah. 2 kakaknya namanya Walid dan Sulaiman juga jadi khalifah. Suaminya namanya Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Adiknya namanya Yazid dan Hisham, dua-duanya juga khalifah. Jadi kalau ada wanita mencetak rekor kerabat khalifah, nah ini rekornya dipegang oleh Fatimah binti Abdul Malik. Jadi Maslamah ini mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, wahai Amirul Mukminin, jangan tega-tega sama anak. Mbok ya diwasiatkan kepada saya, biar saya yang nanggung mereka sepeninggal engkau, karena kasihan sekali anak-anakmu ini dapat warisan darimu sangat sedikit. Tinggo sedina ora cukup. Maka ketika itu Umar bin Abdul Aziz mengatakan, tenanglah wahai Maslamah, sesungguhnya saya telah menitipkan anak-anak saya itu kepada yang lebih kaya daripada dirimu. Kata Maslamah bin Abdul Malik, siapa yang lebih kaya dari saya? Pangerannya Bani Umayyah itu yang paling tidak tertarik kepada politik saya. Makanya saya giat berdagang. Dan saya pangeran yang paling kaya karena berdagang.
Kata Umar bin Abdul Aziz, saya sudah menitipkan mereka kepada Allah, Zat yang maha kaya, lagi maha pemberi rizki, lagi luas karunia-Nya, dan dermawan kepada hamba-hambanya. Maka tenanglah engkau dan siapkanlah dirimu untuk menghadapi hisab. Kelak kamu akan ditanya dari mana hartamu kamu peroleh dan kemana kamu belanjakan. Kalau sudah diperingatkan begitu, Maslamah mundur. Sejarah mencatat tidak sampai 30 tahun kemudian anak-anak Umar bin Abdul Aziz menjadi para pembayar zakat terbesar di zamannya, sementara anak-anaknya Al-Walid bin Abdul Malik menjadi buronan, tercerai-berai keluarganya, melarikan diri dari kota ke kota, bahkan terpaksa mengemis untuk menyambung hidupnya. Dunia ini begitu cepat berubah, sehingga harta berapapun banyaknya ternyata tidak cukup untuk menjamin kokohnya anak cucu kita menghadapi zaman yang terus berubah. Maka ayat ini bicara hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah-lemah, yang senantiasa mereka khawatiri keadaannya, yang rapuh-rapuh, yang senantiasa mereka khawatiri keadaannya. Obatnya supaya anak cucu kita kokoh, tidak lemah, kuat, tidak rapuh, dan tidak perlu kita khawatirkan keadaan mereka adalah falyattaqullaha, hendaknya orang tuanya bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaknya orang tuanya di dalam mendidik mengucapkan perkataan yang konsisten dan konsekuen, yang lurus dan jujur. Ini kuncinya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengatakan kepada kita syarat penting menjadi orang tua yang sukses. Sebelum bijak dan sebelum menyenangkan, tentunya adalah menjadi orang tua yang pertama-tama bertakwa kepada Allah. Dalam hal apa takwa itu kita wujudkan? Tentu yang pertama, perbanyak mendoakan anak-anak kita. Karena tanggung jawab kita yang sangat besar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menjaga dari api neraka itu lebih berat daripada memasukkan ke dalam surga. Kenapa begitu? Karena kalau masuk surga itu skenarionya 3. 1, masuk surga tanpa hisab. 2, masuk surga dengan hisab. Ketika dihisab amal soleh lebih banyak, amal salah lebih sedikit, pahala lebih berat, dosa lebih ringan, maka langsung masuk surga. Skenario ketiga, masuk surga itu bisa dihisab dulu, ternyata dosanya lebih banyak, ternyata maksiatnya lebih banyak, tapi tetap beriman. Sehingga meskipun akhirnya masuk surga, harus transit dulu untuk membersihkan dosa-dosanya, untuk mensucikan jiwanya, itu transit di neraka. Nanti kalau sudah agak kering kemripik, baru kemudian dinaikkan ke dalam surga. Itu kalau masuk surga. Itu ada 3 skenario. Makanya kalau perintahnya adkhilu anfusakum wa ahlikum jannatan, masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga, itu rada enteng. Tapi ketika Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, ini berat. Itulah kenapa dalam doa-doa kita, doa sebelum makan sampai doa sapu jagat, bunyi doanya waqina adzabannar, jagalah kami dari api neraka. Karena menjaga dari api neraka itu lebih berat. Karena kalau kita terjemahkan bebas, ku anfusakum wa ahlikum naro, artinya apa, Pak? Masukkanlah dirimu dan keluargamu ke dalam surga tanpa hisab, atau kalau dengan hisab, jaminkan amal solehnya harus lebih banyak, pahalanya harus lebih berat.
Paham ya? Karena ketika kita dikatakan jagalah dari api neraka, berarti tidak boleh transit di neraka. Harus langsung masuk surga. Abot nih. Sehingga karena kita merasa tidak mampu, panjenengan ada yang bisa mendampingi anak 24 jam sehari? Tidak ada. Panjenengan ada yang bisa bimbing anak 24 jam sehari? Tidak ada. Panjenengan ada yang bisa ngawasi anak 24 jam sehari? Pasang CCTV? Enggak bisa. Yang bisa membimbing, mendampingi, mengawasi anak-anak kita 24 jam sehari adalah Allah. Maka orang tua yang bijak, menyenangkannya mbuh, tapi bijak pertama-tama paham bahwa tanggung jawabnya berat, sementara kita banyak kelemahan, maka yang pertama-tama dilakukan adalah memperbanyak mendoakan anak-anaknya. Pun pokoknya, ojo kendat, jangan lupa mendoakan anak-anak kita. Dulu guru saya Allahu yarham Kiai Haji Muhammad Zar'an nek ono santri ini rodok nakal itu sing ditegur, kowe ora nakal nih, mung bapakmu kurang robana hablana. Kamu itu tidak nakal, cuma bapakmu yang kurang berdoa Robbana hablana. Maka ini menjadi catatan penting. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ini kadang-kadang juga tidak seimbang. Saya pengen Ustaz, anak saya kayak Imam Syafi'i, umur 7 tahun sudah hafal Quran. Tapi bapak ibunya tidak pengen menjadi kayak bapak ibunya Imam. Betul nyambung. Ternyata semua dimulai dari orang tua. Dan yang pertama-tama adalah mendoakan. Doa yang lain monggo boleh ditambah. Robbi habli minas solihin. Rabbana hablana miladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, dan seterusnya. Banyak doa-doa yang dicontohkan dalam Al-Quran untuk mendoakan anak keturunan kita. Tapi kalau bisa doa yang ini jangan lepas. Doanya ibadur rahman yang oleh Allah ditulis dalam suratul Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hafal sedaya nggih? Wonten sing dereng hafal? Monggo kalau begitu kita ulang, ditirukan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, duhai Rabb kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yunin, mereka menjadi penyejuk mata kami. Penyejuk mata itu sebelumnya pasti sudah menyejukkan hati, karena mata menjadi jendela hati. Menyebut qurratu a'yun, kata para ulama, seperti menyebut sholat khusyuk. Menawi khusyuk Pak, ngagem kha. Kalau khusyuk itu berarti menapa? Toharohnya beres, wudhunya beres, suci badan, pakaian dan tempat, suci dari hadas, suci dari najis, pakai pakaian menutup aurat, rapi, bersih, sopan, menghadap kiblat, bertakbir takbiratul ihram dengan sepenuh penghayatan, mengakui kebesaran Allah, membaca doa iftitah, memohon karunia-karunia Allah, kebersihan dari dosa-dosa, membaca suratul Fatihah seakan-akan ngobrol sama Gusti Allah, bercakap-cakap dengan Allah, karena Allah menjawab setiap ayat dalam suratul Fatihah. Baca surat, rukuknya tumak ninah,
I'tidalnya tumakninah, doanya khusyuk, sujudnya tumakninah, semua gerakannya sempurna, tidak sami Allahu Akbar, saking cepetnya. Sampai kemudian nanti salam selesai. Disebut sholat khusyuk karena tidak sambil memasukkan obrolan-obrolan ke dalam hati. Sholatnya tidak sambil mencari kunci yang ketelingsut. Allahu Akbar, aku mau mulai terus neng kamar mandi. Allahu Akbar, bar neng kamar mandi njo ma'am. Sami Allahu liman hamidah. Pas ma'am mau tak salah ke meja ma'am. Allahu Akbar. Terus bar kuwi aku sikatan. Suwe-suwe, pas salam ketemu. Ini termasuk yang menghalangi khusyuk. Kalau sholat kok hatinya ngobrol sendiri, tidak ngobrol dengan Gusti Allah. Nah, itu disebut semuanya sebagai sholat khusyuk. Maka kalau sudah nyebut sholat khusyuk, berarti mewakili semua kebaikan yang ada di dalam sholat. Qurratu a'yun itu juga sama. Mewakili seluruh kebaikan yang ada di dalam pribadi keluarga kita. Ya hatinya, ya fisiknya, ya anggota badannya, ya akhlak dan adabnya, semuanya menyejukkan mata. Hatinya tunduk, runduk, ikhlas, ridho kepada Allah. Seluruh anggota badannya bergerak dalam ketaatan kepada Allah, melaksanakan ibadah, melaksanakan amal soleh. Akhlaknya mulia. Dan bahkan nih bapak-bapak kalau rajin baca doa qurratu a'yun, ibu-ibu itu dalam pandangan bapak-bapak, istrinya sendiri itu akan tampak bukan hanya pandangan duniawi, tapi penampilan surgawi. Lebih cantik 70.000 kali lipat daripada bidadari yang paling cantik. Ini bojoku Masya Allah. Karena apa? Karena memperbanyak doa qurratu a'yun. 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Pun ketok nek mlebu swarga. Syarat dan ketentuan berlaku. Sekarang sedang menyamar, enggak? Ibu-ibu menika sedang menyamar. Ada yang menyamar pakai jilbab tidak simetris. Ada yang menyamar pakai pipi yang sudah keriput. Ada yang menyamar pakai dahi yang berkerut-kerut. Ada yang menyamar pakai bendinane galak men. Demikian pula ibu-ibu banyak membaca doa qurratu a'yun. Insya Allah bapak-bapaknya akan tampak penampilan surgawinya. Oh suamiku ini nanti kalau masuk surga parasnya setara Nabi Yusuf, marai ngiris-ngiris jari tidak terasa. Umurnya setara umur Nabi Isa ketika diangkat ke langit. Masya Allah. Pok men jos. Sekarang sedang acting marai jengkel ngendino. Mandi anduke selehke baratus selehke dhuwur kasur. Nek njukuk pakaian ning jero lemari sing dijukuk ngisor, sing dhuwur diabul, abul ora dibenakke meneh. Spun bapak-bapak pundi-pundi padha. Jengkelke ngoten niku nggih Bu. Kan jemput telat ora ngabari, mancing mangkate ora pamit pun pit-pitan sedina ora ngabari, wis digenti padha bapak-bapak. Jenenge saweg acting. Insya Allah ahli surga. Maka demikian pula kepada anak-anak kita. Ketika mendoakan seperti ini, maka insya Allah anak-anak kita itu di mata kita akan tampak kebaikannya. Gak putus-putus. Sengketok menika sesuatu yang menjadi pintu-pintu surga kita.
Maka jangan pernah bosan mendoakan anak. Jangan tergesa-gesa istiqjal rumangsane kok urung dikabulke. Le ndonga lagek mambengi, sesuk-esuk wis protes, ya Allah saya sudah berdoa supaya anak saya jadi soleh. Kok pagi ini dibangunkan subuh masih susah ya Allah. Saya itu punya teman zaman SMA. Teman-teman saya itu banyak yang anaknya orang soleh. Maksud saya orang soleh, orang yang dikenal baik, tokoh, penggerak keagamaan, orang-orangnya Masya Allah, dermawan di mana-mana. Tapi kok anaknya nakal-nakal, teman SMA saya itu. Saya dulu juga bertanya-tanya, ini bapak ibu ini didik piye toh? Dalam hati saya, mosok bapak ibu soleh-soleh banget ngono kuwi anake dadi kaya ngene. Dalam hati batin begitu. Tetapi sekarang saya menyadari bapak ibunya tidak pernah putus asa mendoakan kepada Allah supaya anaknya jadi anak soleh. Saya menemukan banyak bukti justru begitu bapak ibunya meninggalnya bapak ibunya jadi jalan hidayah untuk anaknya. Wong jalan hidayah itu ya macam-macam. Ada teman saya yang biyen SMA kuliah nakale ora karuan, begitu nikah bojone galak, tobat Pak. Jadi orang soleh itu. Ternyata jalan taubatnya adalah istrinya. Ada juga yang seperti ini tadi. Jalan taubatnya adalah meninggalnya bapak ibunya. Artinya doanya bapak ibunya sepanjang hidup mendoakan anaknya jadi soleh itu enggak sia-sia. Mong ora weruh hasilnya di dunia. Rugi mboten nanti. Tidak melihat hasilnya, tidak melihat anaknya menjadi anak soleh ketika di dunia, tapi begitu dia wafat anaknya jadi soleh, insya Allah di surga kumpul badan, kumpul jadi satu keluarga. Jadi jangan pernah putus asa mendoakan yang baik-baik untuk anak kita, bahkan ketika pun anak kita sedang tidak sesuai harapan. Jengkel ke, marahi nesu, marahi anyel, jangan keluar dari lisan kita kecuali doa yang baik. Naudzubillah, jangan sampai keluar doa yang jelek. Yang menceritakan kisah berikut ini ceritanya sambil berlinang air mata. Beliau mengatakan, waktu kecil saya nakal sekali. Contoh kenakalan saya waktu ibu saya itu seneng bagi-bagi kue sama tetangga, dia bikin adonan di loyang sudah ditaruh, ditata, tinggal ngoven. Karena ovennya gantian maka banyak yang ditaruh di loyang-loyang di satu ruangan dekat dapur. Nah saya waktu itu masih kecil, kata yang cerita ini, bawa ember isinya pasir. Terus saya masuk ke ruangan itu yang isinya adonan-adonannya ibu saya di dalam loyang yang siap di oven itu. Saya tuangi satu demi satu, roto ketutupan kabeh. Semua adonan ketutup pasir. Maka ketika ibu saya masuk ke ruang itu, melihat saya masih sedang nuang-nuang pasir ke adonannya itu, ibu saya berseru, ya Allah, semoga jadikan engkau anakku, engkau dijadikan oleh Allah sebagai imam Masjidil Haram. Soalnya mainannya main pasir. Semoga Allah jadikan engkau imamnya Masjidil Haram. Dan anak yang didoakan semoga jadi imam Masjidil Haram ketika nakal-nakalnya ini sekarang sudah menjabat sebagai imam Masjidil Haram selama 45 tahun. Nama beliau Syekh Abdurrahman As-Sudais. Hafizahullah ta'ala. Jadi pokoknya ya Bu, kayak ngapa nesune be nek karo anake aja ndongakaken sing elek. Aja beberblas kayak. Nek bisa, pokoknya kudu bisa ndongakaken sing apik-apik wae. Ya. Kayak kowe, Mbok. Bersatu kita kompak, bicara kita kompak. Orang apa? Orang kepenak.
Nek ora kepenak njaluk didupak. Jadi doa yang luar biasa ini ditambah doa berikutnya, wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami imamnya, pemimpinnya orang bertakwa. Saya tuh menyimak doa-doa dalam Al-Quran, rata-rata doa itu atau doa yang kemudian diajarkan kepada kita oleh Rasulullah, itu doanya itu doa tawadhu. Wa ja'alna minat tawabin, wa ja'alna minal mutatahhirin, wa ja'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikan kami termasuk satu di antara banyak orang yang tobat, satu di antara banyak orang yang mensucikan diri, satu di antara banyak orang yang menjadi hamba-Mu yang saleh. Tapi doa ini tidak waja'alna minal muttaqin. Tidak begitu. Doa ini unik. Waja'alna lil muttaqina imam. Jadikan kami bukan hanya termasuk orang bertakwa, tapi jadikan kami sebagai pemimpinnya orang bertakwa. Ini doa paling ambisius. Menjadi pemimpinnya orang bertakwa. Karena takwa itu nilai yang paling kokoh dalam menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita. Falyattaqullaha. Maka tadi bertakwa. Setelah doa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penting. Takwa itu diwujudkan dalam makna aslinya, asli pakai shadq, bahwa takwa itu artinya hati-hati. Termasuk kehati-hatian kita menjaga anak kita adalah memastikan yang diasup, yang dimakan, yang dipakai anak-anak kita adalah halal, thayyib. Maka silahkan ikut Halal Network Indonesia. Halal dan thayyib itu harus dipastikan. Betapa banyaknya orang tua tidak ngerti teori parenting muluk-muluk. Orang ngerti carane didik anak sing bener ki kaya ngopo, kaya kepiye, tapi anaknya sukses, anaknya soleh, anaknya berbakti. Ternyata rahasianya makan minum yang dipakai adalah harta yang halal. Ada seorang tukang becak, kisah nyata di Jawa Timur. Tukang becaknya ini Masya Allah, luar biasa. Kalau hari Jumat beliau sedekah. Siapapun yang naik becaknya di hari Jumat, nyebut tujuan, maka tidak bayar. Jadi hari Jumat memang sedekah tenaga dalam becak. Di hari lain kalau ada orang nawar, maka tidak pernah beliau bantah. Anak-anaknya Masya Allah. Di zaman presiden yang sebelum ini, yang satu jadi menteri, yang satu menjadi pimpinan salah satu lembaga tinggi negara. Itu anak-anaknya kalau pulang ke kampungnya tidak pernah berani bawa mobil sampai depan rumah. Parkir jauh, jalan kaki. Saking takzimnya kepada orang tua, yang orang tuanya pun sampai sepuh tidak mau diboyong ke Jakarta, dimuliakan boten, tetap menjalani hidup yang bersahaja dan kemudian terus mendoakan anak-anak. Mengasup yang halal ini penting. Takwa yang berikutnya tirakat, kata orang Jawa, riyadhah. Prehatos. Saya punya sahabat yang sering saya ceritakan namanya Pak Gopar, bakul gorengan. Mangkalnya di dekat Pondok Krapyak, mepet Jogokarian. Pak Gopar penjual gorengan ini, Masya Allah, puasa Senin Kemis tidak pernah tinggal, kemudian tahajudnya tidak pernah bolong. Saya tanya, tipsnya apa Pak Gopar? Ya namanya, Gus, nek kangen sama Gusti Allah itu, ya sudah habis ngisa itu sudah kangen ya Gus, nek nunggu subuh kesuwen. Selak pengen ketemu Gusti Allah. Terus puasa Gus, karena puasa itu kebahagiaannya dua.
satu kebahagiaan ketemu Gusti Allah, dua bahagia ketika berbuka. Lah ketemu Gusti Allah itu kalau di dunia lah yo sholat itu toh Gus. Jadi siapa yang ingin sholatnya terasa membahagiakan, puasa Gus. Majleb. Lah iya Pak Gopar kok punya motivasi kuat itu dulu ceritanya gimana? Gus isin Gus, dulu itu Mbah Yai Khalil Bisri kekerapiak terus saya pijeti, waktu saya pijeti disuguh minum, saya disuruh minum, saya pas puasa terus saya ditanya, lah iya Par kok kamu ampuh temen puasa segala? Apa bapak ibumu dulu juga tirakat Par? Saya jawab, bapak ibu nggih puasa ning kadang-kadang saja Pak Kiai, sholat wengi ya kadang-kadang kalau sempat dan tidak kecapean. Weh ampuh ya Par. Lah iya loh Par, bapak ibumu tirakat saja kamu cuma jadi kayak begini. Lah kalau kamu nggak tirakat anakmu mau jadi apa? Kata Pak Gopar, itu jelek saya kepikiran nggak bisa tidur Gus. Terus habis itu saya wis niat tirakat ben anake mulya. Dan Masya Allah, tabarakallah, anak-anaknya Pak Gopar semuanya hafidh-hafidhah. Bakul gorengan di dekat pojoknya Pondok Kerapiak, jenengan boleh buktikan beli tahu susurnya enak. Jadi tirakate wong tua. Allah yaram gaji Mu'tamid Khalil dulu kalau ada santri nakal ngajine angel, susah menyesuaikan diri di pondok, yang pertama dipanggil bukan santri, orang tua dipanggil ke pondok. Bapak Ibu tolong putra putri dibantu nyantrinya. Bagaimana caranya Pak Kiai? Tolong bangun setengah jam sebelum subuh, 2 rakaat, yang pertama alam taro, yang kedua alam nasroh. Terus 1 rakaat untuk witir bacanya kulhu. Terus habis itu didoakan putrane. Nggih? Dan itu ternyata Masya Allah efektif. Jebule anak susah ngaji, susah jadi soleh, kendalanya orang tua. Begitu orang tuanya beres, anaknya ikut beres. Ini contoh bagaimana takwa. Wal yaqulu qaulan sadida, dan mengucapkan perkataan yang lurus. Ini Bapak Ibu, ini beratnya mendidik anak itu konsisten dan konsekuen. Wong arep dulang anak sing cilik we kadang-kadang ada ujiannya. Ujian konsisten dan konsekuen. Nek nyendok dari mangkok anake ra gelem mangap, moh didulang, maem. Tapi kalau nyendok dari gelas karena isinya manis, minuman, dae gelem. Akhirnya nyendok dari mangkok dimasukkan dulu ke dalam gelas, kemudian supaya apa? Supaya mangap, supaya mau. Anaknya mungkin ora protes, tapi dia belajar. Oh, tujuan menghalalkan cara. Ibu saya bertujuan supaya saya mau makan, maka ngapusi. Dari mangkok dimampirkan ke gelas. Ibu mau tindak atau bapak mau tindak, anaknya kelayu nggak boleh ikut. Akhirnya dipegang sama pembantu atau dipegang sama si bayi, ikut lihat cicak. Lihat cicak. Anaknya mungkin ora protes, tapi belajar. Oh carane ngono. Oke, besok tak sibukkan Bapak Ibu pada sesuatu yang menyibukkan, aku akan menyelinap untuk melakukan apa yang aku suka. Na'udzubillahi min. Lu terus gimana caranya Ustaz? Pamit betulan Pak. Maaf ya Mas, nggak boleh ikut, acaranya penting, nggak bisa ngajak anak-anak karena bunda dan bapak jadi panitia. Kamu di rumah ya ikut. Nah, didoain nanti. Kalau sudah kulino pamit Pak, nggak pamit diprotes Pak. Kalau sudah kulino pamit, dia rela. Yang penting didoakan. Anak saya Labib, yang nomor 4 paling kecil, tadi tanya, Abah mau kemana? Mau berjuang nak. Nah ini kosakata ini penting. Oh, ditangkoni Arab nanti, buat gawe. Buat gawe buat apa Pak? Nyarian duit buat kamu itu loh. Ayo jujur mboten nih. Sing buat dia berapa persen? Maka kosakatanya penting ini. Kemana Bah? Berjuang. Berjuang itu apa Bah?
nanti Abah mau ketemu banyak orang tua, banyak teman-teman, Abah mau menjelaskan Al-Quran, menjelaskan ayat Allah. Nanti biar mereka paham, mereka mengamalkan, kita sekeluarga dapat pahala. Oke, Bib? Oke, Bah. Aku berjuang juga nggak? Berjuang. Di rumah berjuang, bantuin Umi, nggak rewel, mau ngaji, mau baca buku, itu berjuang. Oke, tos. Tapi didoain, ya. Perginya berapa hari? 3. Kalau begitu doainya 9 kali. Oke. Oh, itu kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lamah. 9 kali. Pamit. Maka agak telat ke sini karena pamitnya lama. Jadi penting mengajarkan kepada mereka sejak awal kalimat yang lurus, lempeng, jujur, tidak ngapusi. Ibu-ibu juga begitu. Kenapa kira-kira Ustaz Rafiq? Indonesia ini 260 juta, golek 11 wong nggo main Piala Dunia, angel ora karuan. Jangan-jangan karena ibu-ibu. Salahnya ibu-ibu. Salah apa Ustaz? Kok kami yang disalahkan? Sepak bola Indonesia PSSI bodong kok kami yang disalahkan. Salah, Bu. Anaknya baru mau lari sedikit, ibunya bilang, jangan lari-lari, nanti jatuh. Tahu nggak pekerjaan 90% pekerjaannya pemain bola apa, Pak? Lari. Tapi anak Indonesia sejak kecil oleh ibunya dibilang, jangan lari-lari, nanti jatuh. Mengarep melayu wedi kok. Karena ditakut-takuti, maka tidak berani mengambil resiko. Ya jenenge mlayu tiba ya biasa, sing penting tangi meneh. Maka ini pertanyaan ibu-ibu, kalau anaknya jatuh beneran apa yang dikatakan? Ono sik nambah trauma meneh. Tuh kan dibilang juga apa? Makanya jangan lari-lari. Wes tambah cetora gelem playon gitu. Setelah Islam bakat jadi pemain bola internasional. Anak jadi suka self blaming, menyalahkan diri sendiri, nggak berani ambil resiko, nggak berani keluar dari zona nyamannya, nggak berani mencoba hal baru. Kenapa? Wedi. Apa meneh kok nek kleru bisa salahke, kalau gagal bisa lahkan. Susah. Ibu-ibu tipe kedua, anaknya tipe gabrus, yang diucapkan apa, Bu? Oh, batunya nakal ini. Udah nggak usah nangis, ini batunya udah Bunda bales nih. Nakal ya kamu batu, bikin anakku jatuh. Ada yang ngoten, Bu? Oh, ada. Kayaknya bagus, tapi itu namanya ngajarin blaming others. Nyalah keliyane. Nanti kelas 9 ditanya Luna, nilai matematikamu kok cuma 6? Jawabannya, habis batunya nakal sih. Diganti sedikit menjadi, habis gurunya goblok sih, nggak bisa ngajar. Dari mana belajarnya? Dari batunya nakal. Nek dia jatuh yang salah, batu padahal batu nerah ngopo-ngopo lho. Nengai. Maka dia suka blaming others. Na'udzubillah, jangan sampai. Ada lagi ibu-ibu tipe ketiga, anaknya jatuh, apa yang dibilang? Udah nggak sakit ini, cuma kayak gini aja. Nggak usah nangis, kayak gini kok, nggak sakit ini. Ada, Bu? Ada. Itu boleh kalau memang nggak sakit beneran. Tetapi kalau itu sakit beneran, yang diajarkan adalah tidak peka. Nanti lihat orang lain menderita, dia cuma bilang, halah cuma kayak gitu aja. Nanti lihat ada korban bencana alam, cuma kayak gitu, nggak perlu dibantu, memang mentalnya memang mental begitu. Diterangkan tentang penderitaan saudara di Palestina, kalimatnya playing victim orang Palestina itu. Itu dari mana belajarnya? Dari simboknya itu. Yang bahaya kalau bapak ibunya sudah sepuh, asam urat, megelinu, encok, kumat, terus ngeluh sama, aduh nah, sakit. Udah tua kok nangis malu-maluin. Gak usah nangis, gak sakit itu. Na'udzubillah, ini belajar durhaka tapi apa? Nah, maka kok salah semua Ustadz, yang benar ngomong apa?
Kalau anak jatuh nggak usah ngomong apa-apa, Pak. Nek dia nangis, dipeluk, sudah selesai nangis, baru ucapan selamat. Selamat nak, kamu belajar bahwa lari bisa jatuh. Tapi tidak apa-apa. Yang penting bangun lagi. Besok larinya lebih cepat ya nak ya, dan lebih hati-hati. Oke? Tos. Masuk Pak. Sama, anaknya manjat kok malah didoakan jelek. Awas nanti jatuh, kata malaikat, amin. Jangan, kalau sudah tersalanjur sampai di atas, bilang apa Bu? Masya Allah nak, keren, bisa manjat sampai ke atas. Coba turun nak, ibu tangkap. Itu meskipun hatinya deg-degan gitu kan. Tapi kan kita apresiasi sudah sampai atas itu, sukses. Jadi ini belajar kita menyampaikan kalimat yang benar kepada anak. Ada dua jenis ibu. Punya dua macam anak. Anaknya sama, yang anak ini susah dibangunkan dan suka minum susu. Ini kita lihat perbedaannya tipis tapi hasilnya jauh. Ibu pertama membangunkan anaknya dengan kalimat, nak, bangun nak. Nanti kalau bangun ibu bikinkan susu deh. Ayo toh bangun toh. Cepet toh. Ibu pertama. Ibu kedua membangunkan anaknya dengan kalimat, nak, bangun nak. Itu sudah ibu bikinkan susu loh nak. Ibu taruh di meja. Ayo mumpung anget nak. Bangun sekarang ya nak ya. Ibu pertama, apa yang diajarkan? Pamrih. Jangan melakukan sesuatu kalau tidak ada manfaat langsung untukmu. Nak, bangun nak. Nanti kalau bangun ibu bikinkan susu deh. Udah bangun, marah-marah. Mana susunya bu? Bentar baru dibikin, ibu lelet memang. Ibu kedua, nak, bangun nak. Ibu sudah bikinkan susu untukmu. Ibu taruh di meja ya. Ayo bangun. Yang diajarkan ketulusan. Ibuku baik banget. Aku belum bangun aja udah dibikinkan susu. Gitu nggih. Kadang-kadang taktik pendidikan itu soal urutan penting. Pilihan kata penting. Sama jenengan bertamu ke rumah saya. Sebelum jenengan datang ada 4 orang tamu, saya suguh 5 gelas. Tamunya pulang, lalu ganti jenengan menjadi tamu. Akan beda kalau gelasnya saya masukkan dulu, lalu baru saya keluarkan, saya suguh. Ya gelas yang tadi, sisanya yang tadi sebenarnya. Tapi saya masukkan dulu, lalu saya suguhkan lagi. Dengan saya bilang, oh ini sisa yang tadi masih 1, mau nggak diminum? Rasanya beda, betul. Beda, barangnya sama. Itulah taktib. Penting sangat. Jadi konsekuen, konsisten di dalam bicara ini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Maka kita latih. Termasuk di dalam memberi contoh. Bapak Ibu, kalau membaca doa sebelum makan, sudah makan, masuk WC, keluar WC, sebelum tidur, dan lain sebagainya, bacanya keras apa lirih, apa dalam hati? Yang dalam hati tidak bisa menjadi pendidikan, itu pokok. Nek duwe anak cilik wajib talafut, kata guru saya. Kalau punya anak kecil baca doa sebaiknya dikeraskan, apalagi jangan suka ngeles. Ayah kok nggak berdoa? Udah dalam hati, dalam hati orang kena didelok. Karena anak lebih percaya apa yang dilihat daripada didengar. Contoh, semua yang dilihat ada pada bapak ibunya adalah baik karena dia yakin bapak ibunya orang baik. Maka semua yang dilakukan bapak ibu adalah baik. Semua yang tidak dilakukan oleh bapak ibunya adalah tidak baik. Karena bapak ibunya yang orang baik tidak melakukan itu. Nah, baca Quran dong nak. Enggak kenapa? Baca Quran itu enggak baik. Loh kok iso? Bapakku enggak pernah. Bapakku yang orang baik enggak pernah baca Quran. Maka baca Quran itu baik atau tidak baik? Tidak baik. Begitu. Simple logikanya anak-anak itu. Nah, jangan ambil barang pakai kaki dong nak, nggak sopan. Sopan, kok bisa sopan? Bundaku sering. Semua yang dilakukan bunda adalah baik.
Simple anak-anak kita berpikir. Maka tadi wal yaqulu qaulan sadida. Nah, kalau mau jadi ayah yang bijak, yang kadang-kadang menyenangkan, maka prinsip berikutnya dalam Al-Quran adalah apa yang Allah anugerahkan pada ayah yang paling bijak dalam Quran, namanya Luqman al-Hakim. Walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah. Dan Allah sudah menganugerahkan kepada Luqman kebijaksanaan. Apa yang bijaksana dari Luqman? Luqman kuncinya satu, pandai bersyukur kepada Allah. Maka iklim syukur adalah iklim basic dalam rumah tangga, dalam keluarga, supaya bisa menanamkan nilai-nilai penting pendidikan anak. Kalau Luqman tauhid, ya bunayya la tusyrik billah, nomor 1 tauhid. Nomor 2, ya bunayya innaha intakum mithqala habbah, dan seterusnya itu tentang muraqabatullah, bahwa Allah mengawasi dan membalas amal. Yang ketiga, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi, dan seterusnya ibadah. Yang keempat, wala tusair khaddaka linas, dan seterusnya akhlak. Yang kelima, waqsid fi masika waghdud min sautik, dan seterusnya adab. Jadi kurikulumnya Luqman ada 5, tauhid, muraqabatullah, ibadah, akhlak, adab. Tapi sebelum semua itu, dasar value yang paling asasinya adalah syukur. Bapak Ibu sudah membiasakan syukur di rumah? Suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, ini yang paling penting. Ibu-ibu kapan terakhir mengucapkan terima kasih kepada Bapak? Dan dilihat oleh anak-anak, pulang kerja capek, cium tangannya, katakan, terima kasih Pak, jazakallahu khairan, sudah membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering kerontak untuk menjemput rezeki bagi kami. Jazakallahu khairan, masya Allah, pahlawanku, kesatriaku. Muah. Loh, ini perlu, penting, dan layak dilihat oleh anak. Sebagaimana bapak-bapak juga mengucapkan terima kasih kepada istri. Terima kasih sayangku, sudah menjadi Perdana Menteri terbaik di negara yang bernama rumah tanggaku. Tanpamu kacau balau, gak karu-karuan. Pokoknya I love you. Sama anak, ini yang sangat penting. Anak-anak kita itu keinginan baiknya tidak kokoh, tidak kuat. Karena apa? Nek apik biasai bapak ibunya. Tetapi kalau salah sedikit, maka cerewetnya luar biasa. Ngomelnya panjang kali lebar sama dengan luas. Pernah tak? Malam sebelum tidur nanti biasakan. Kecup ubun-ubunnya, elus, baca sholawat, kemudian katakan, jazakallahu khairan ya nak, hari ini sudah jadi anak soleh. Makasih ya mas, hari ini nggak rewel. Makasih ya mas, hari ini mau ngerjakan PR. Makasih ya mas, hari ini mau ngaji. Makasih ya mas, hari ini nggak gangguin bunda karena bunda hari ini sibuk sekali. Makasih ya mas, hari ini nggak gangguin adik. Makasih ya mas, semua yang baik-baik ucapkan apresiasi, terima kasih sama dia. Insya Allah akan menguatkan. Karena kalau dia nggak diapresiasi, dia nggak tahu kalau itu hal baik. Dia nggak akan ulangi itu. Malas-malasan untuk melakukan lagi. Karena apa? Karena tidak diapresiasi. Ini repotnya. Kita kadang-kadang sama anak kurang apresiasi. Contoh Pak, anak 4 tahun habis makan. Piringnya dibawa ke wastafel tempat cuci piring sama dia. Di tengah perjalanan qadarullah piringnya jatuh, prang, pecah. Mana yang dikomentari? Inisiatifnya untuk bawa piring dari tempat makan ke tempat cuci piring, yang itu jelas inisiatif yang baik dan tanggung jawab, atau yang dikomentari piring yang pecah? Piring yang pecah. Padahal itu dia tidak sengaja. Maka dia kapok. Apalagi bundanya bilang, ya Allah malah pecah kan, udah mikir, biar bunda aja yang bersihin.
Nanti kalau ada apa-apa, dia ingat kalimat itu. Dek, bantu cuci piring dong. Katanya biar Bunda aja yang bersihin. Sampai dewasa akan terngiang. Sangat berbeda kalau ketika piring itu jatuh, pecah, ayah Bunda mengatakan, Masya Allah nak, anak ayah pandai. Habis makan, tanggung jawab, piringnya dibawa ke tempat cuci piring. Itu keren loh nak. Qadarullah ya, jatuh ya, nggak apa-apa. Sekarang Mas bersihin, Bunda bantu. Mas bersihin, ayah bantu. Kenapa Mas bersihin? Kenapa bukan sini biar Bunda bersihin? Enggak. Aktor utama, penanggung jawab tetap dia. Hati-hati kata-kata ini. Aktor utama, penanggung jawab harus tetap dia. Mas bersihin, Bunda bantu. Meskipun Bundanya bantunya lebih banyak daripada yang kerjakan. Tetapi aktor utama harus tetap dia. Yang bertanggung jawab adalah dia. Yang berbuat tadi adalah dia. Ini cara kita mendidik dia menjadi lelaki tanggung jawab, lelaki dewasa. Dengan apresiasi, dengan mensyukuri, lalu kemudian mengucapkan kalimat yang tepat. Bapak Ibu tentu sangat ingin kita lanjutkan dengan kurikulum pendidikannya Luqman tadi. Tauhidnya bagaimana menanamkan, ya, muraqabatullah bagaimana menanamkan, ya, terus ibadah, akhlak, adab bagaimana kemudian mentakdibnya kepada mereka. Tapi tentu hari ini waktu membatasi, kita cukupkan pembahasan ke nilai basic 3 tadi. Takwa, konsekuen, konsisten, dan iklim syukur di rumah kita. Insya Allah kita sudah menjadi orang tua yang bijak, yang kadang-kadang menyenangkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.